Yuk kita ngobrol tentang seluk-beluk baca pace dan relasinya dengan mindset atau pola pikir. Saya akan menyertai dengan dua buah contoh. Hal ini secara tidak langsung juga menjawab pertanyaan mengapa penyampaian bacaan saya selalu menggunakan video call, tidak hanya dengan laporan. Apa sih yang spesial dari video call? Pace adalah suatu sistem astrologi dari zaman Tiongkok kuno untuk memprediksi naik turunnya kehidupan. Dengan kata lain, mengintip jalan hidup seseorang. Berdasarkan pengetahuan umum ini, sebagai konsultan, saya sering mendengar komentar sebagai berikut. Saya takut loh kalau bacaannya tidak baik. Atau, saya pernah dibaca pacenya. Ternyata hidup saya diklasifikasikan kurang beruntung. Saya ya pasrah saja. Apakah ada hal lain yang bisa dipetik dari baca pace kedua kalinya? Ya sebenarnya tergantung pembacanya ya. Tapi ketika saya tanya balik, apakah dari bacaan dulu diberi strategi bagaimana menjalani hidup? Jawabannya tidak. Di sini saya ingin meluruskan bagian kedua dari bacaan pace yang sering dilupakan. Sebagai praktisi pace, membaca naik turun hidup hanyalah setengah saja. Mari kita lihat di sini. Dalam sistem metafisika Tiongkok kuno, keberuntungan ada tiga. Keberuntungan langit, atau yang sering saya sebut sebagai jalan hidup. Jalan hidup tidak bisa diubah, tapi bisa diintip yang menggunakan pace ini. Lalu ada keberuntungan manusia. Keberuntungan manusia ya free will, apa yang Anda lakukan. Kalau ini adalah jalan, kalau ini adalah cara nyetirnya seperti apa. Di sini saya tidak akan membicarakan keberuntungan bumi, inilah yang sering disebut orang sebagai feng shui. Saya akan lompati ini, kita anggap feng shui-nya bagus, udah gitu aja. Namun dalam baca pace, yang paling penting adalah koneksi antara human luck dan heaven luck. Kalau pembaca pace itu menunjukkan, oh kamu punya banyak periode tidak baiknya atau kurang beruntung, ya praktisi itu harus bisa menunjukkan bagaimana cara nyetirnya. Hanya karena Google Map Anda menunjukkan jalannya itu rusak, jalannya itu bukan jalan tol, ya kita kan punya strategi cara nyetir. Lah, itulah gunanya Google Map kan? Atau peta-peta online. Kita tahu jalan yang akan kita lalui seperti apa. Kalau kita memang mau masuk jalan tol, ya jangan nyetir truk, nyetirnya sedan, jadi kita bisa ngebut. Kalau kita masuk jalan biasa, yang udah banyak lampu merahnya, berlubang lagi, ya kan? Nah, sudah jalan biasa berlubang lagi seperti ini, apakah harus ngebut? Ya tentu saja kita nggak bisa ngebut. Jadi hubungan antara jalan hidup dan cara nyetir ini sangat penting. Jelas di jalan tol, kita ingin ngebut. Di jalan biasa, ingin ngebut tapi tidak bisa. Jalan ini sering memberi pengaruh terhadap jalan pikir kita. Namun karena jalannya ini tidak sesuai dengan energi di dalam chart kita, seringkali kita terpengaruh pikiran-pikiran yang kurang baik, yang kurang sejalan. Itulah baca-baca sesungguhnya. Jadi tidak hanya melihat jalannya, tapi juga melihat cara nyetirnya seperti apa, dan praktisi pembaca pace seharusnya bisa memberi nasihat bagaimana cara nyetir yang cocok di jalan yang akan dilalui. Ayo kita melihat sebuah contoh dari seorang klien saya terdahulu. Di sini adalah pernyataan klien, silahkan Anda baca sendiri. Pace chart. Pace itu artinya 8 karakter. Ya ini kan ada 8 kan. Nah setiap 2 karakter itu tumbukan. Karena tumbukan menjadi 4. Ya, jadi ada 4 tumbuk ini. 4 tumbuk ini sering dinamakan 4 pillar of destiny atau 4 pilar nasib. 8 karakter ini ada di atas namanya stem, di bawah namanya branches. Ya, untuk day stem ini adalah referensi diri sendiri. Dalam hal ini, wanita ini adalah orang api.
Ini di sini self-nya adalah api. Daripada melihat karakter Tiongkok, mari kita lihat scroll ke bawah. Ini adalah representasi secara ilustrasi dari tiap karakter tersebut. Mari kita bahas. Wanita ini adalah api. Branches adalah fondasi energi. Banyak apinya. Dan lahir di bulan api, bulan ini menunjukkan bahwa chart ini adalah panas. Gitu ya. Tapi sekarang, apakah api ini bisa membuat aliran? Atau apinya itu cuma banyak, jadi ibaratnya energi itu ya, kita bisa ibaratkan sebagai air ya. Air itu menggenang banyak, atau bisa seperti sungai mengalir. Kalau bisa mengalir, orang tersebut bisa mengikuti aliran dari fondasi itu. Gitu ya. Tapi di sini api ini tidak memenuhi syarat untuk mengalir. Untuk masalah teknisnya saya tidak akan bahas di sini. Jadi kebanyakan api ibaratnya begitu. Karena dirinya sendiri api, artinya api-api ini adalah rival. Ya, rival itu ya saingan. Saingan ya macam-macam ya. Saingan itu ya seperti, aduh aku kepingin kerjaan itu, tapi kok kelihatannya yang sudah ngelakuin kerjaan itu banyak banget atau kompetitornya banyak banget gitu ya. Mau membuat bisnis ini kelihatannya rasanya kok aduh kok banyak sekali ya di sebelah-sebelah yang bisnis sama atau pasangan. Kalau pasangan ya kelihatannya kok aduh itu ada cowok cakep kok kelihatannya banyak banget cewek yang ngejar dia gitu. Atau kalau di posisi kerja, saya mau mengambil posisi ini, kok kelihatannya banyak sekali yang mengambil posisi ini. Jadi rival ini sebenarnya sesuatu yang abstrak kayak gitu ya, tapi ini bisa membuat berpikir cemas. Cemas. Sering berpikir secara cemas kayak gitu. Ya ini, ya cemas. Gitu. Kan sesuai yang disebut dia sering sekali cemas, overthink, gelisah kayak gitu ya. Nah, untuk overthink ini, lucunya dia punya wood atau kayu yang nongol ya. Kayu yang nongol ini ya, kayu kan menguatkan api ya. Kayu menguatkan kecemasan dia. Kayu itu adalah resource itu adalah thinking, pemikiran atau ya overthink akhirnya. Overthink ini akhirnya membakar membakar semua api-api tersembunyi ini dan itu membuat kecemasannya makin tinggi. Jadi saya bilang sama dia, apakah kamu sering overthink, sering cemas, sampai dengan sedikit keterlaluan bahwa mau melakukan sesuatu jadi nggak jadi-jadi karena overthink itu gitu. Dan memang betul, itu memang sudah dikonfirmasi dari klien tersebut gitu. Nah di sini mengenai ada pasangan baru punya rasa cemas sih juga sama saja. Itu pasangan ini sudah punya anak, jadi dia itu takut bahwa anak itu akan cocok sama dia apa enggak. Sekali lagi, terlalu banyak rasa cemasnya. Rasa cemas, rasa overthinknya itu terlalu banyak. Itulah dimana api ini menjadi rival, akhirnya menjadi pemikiran-pemikiran overthink itu. Nah, sekarang kita lihat, jadi sebenarnya elemen apa yang seharusnya dia bisa ikutin. Nah, di sini kita melihat bahwa ular sama sapi ini sebelahan. Ular sama sapi sebelahan ini akan memperkuat elemen logamnya. Bahkan bisa membuat aliran logam. Nah, tapi aliran logam ini terhambat oleh api. Kan api melelehkan logam gitu ya. Jadi terhambat. Justru yang dilihat itu seharusnya logam, tapi yang kepikiran itu selalu api terus gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini biasanya susah untuk ditulis tangan ya. Jadi dengan screen sharing, dengan video call, saya bisa menunjukkan alur pikir saya itu kemana dan memberi pengertiannya, arti-artinya, oh kebanyakan api seperti ini, harusnya logam seperti ini, dan macam-macam. Nah, di sini jembatan antara konflik api dan logam adalah tanah. Ya syukur dia punya tanah. Dan dia juga punya banyak tanah tersembunyi. Gitu ya. Walaupun dia punya banyak tanah tersembunyi di sini, gitu ya. Tapi karena apinya banyak, ya sekali lagi rasa cemas itu selalu menghantui dia. Yang harusnya konsentrasi di output, malah konsentrasinya di rival atau saingan atau cemas. Itu apa sih artinya output? Output ya kreativitas, produktivitas, kerja lah misalnya kayak gitu. Jadi dia itu seharusnya konsentrasi ke kerja saja, nggak usah mikirin saingan, nggak usah mikirin rival dan macam-macam. Udah tinggal lakukan saja, just do it. Ini harus ditekan, overthink ini harus ditekan. Untuk membaca hal ini ada hubungannya dengan tanah. Ya, tanah ini adalah output.
Kalau seseorang mempunyai tanah yang kuat atau malah juga membutuhkan elemen tanah, terutama untuk wanita, tanah ini menghancurkan power. Power itu untuk wanita adalah laki-laki atau man atau pasangan di sini. Ya, karena tanah menghancurkan pasangan, ya ibaratnya kalau saya melihat wanita ini ya sebagai career woman ya, career woman atau business woman gitu ya. Wanita yang berpikir banyak mengenai karir dan mungkin keluarga itu sebagai nomor dua. Walaupun hal ini tidak selalu ya. Tapi terlihat bahwa di sini tuh tanahnya kuat sekali. Di sini kan banyak sekali api. Api ini kan menguatkan tanah. Api itu menguatkan tanah. Itu. Nah, kalau tanahnya terlalu kuat, nongol lagi di atas ini biasanya diklasifikasikan sebagai hurting husband chart. Ya, hurting husband itu bukan artinya akan melukai suami gitu ya, tapi energi dari wanita ini menekan energi suami. Ya biasanya ini mempunyai hal-hal negatif terhadap pasangan. Contoh, demand-nya banyak. Demand itu apa ya? Harapan ya, harapannya itu tinggi. Jadi ini adalah seorang wanita yang mempunyai checklist atau yang panjang sekali gitu ya. Kalau ada cowok harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Ya, itulah yang membuat ketidakpuasan terhadap suami, tapi bukan hanya karena dia cerai lalu mendapat suami lain dan dia bisa puas dengan suami yang baru, juga belum tentu. Karena seseorang yang mempunyai formasi seperti ini biasanya memang mempunyai harapan tinggi terhadap pasangannya. Nah, bagaimana cara dia untuk menghindari ini? Ya mindsetnya harus diubah kan? Pola pikirnya harus diubah, checklistnya harus dikurangin. Untuk saran saya terhadap orang yang mempunyai hurting husband atau hurting wife formasi, ya itu sedikit beda-beda ya, karena orang ini kan beda-beda ya, bagaimana caranya, bagaimana jalannya itu beda-beda. Tapi secara umum, misalnya menikah dengan orang yang jauh lebih tua, menikah dengan orang yang pernah cerai atau pernah menikah sebelumnya, atau menikahnya entar setelah 35 tahun atau setelah 40 tahun itu bisa terjadi. Tapi juga ada cara-cara lain yang bisa menekan ini supaya dia juga bisa menikah lebih awal. Saran saya itu tergantung dari riwayatnya dia gitu ya, karena setiap orang kan beda-beda. Hanya karena si A dan si B itu lahirnya sama, di hari sama, di jam sama misalnya kayak gitu, tapi kan situasi dia besar itu berbeda, situasi dia sekarang itu berbeda gitu ya. Jadi di sini mindset atau pola pikir itu harus digeser. Nah, ini dia. Pace itu bukan hanya ngomong, oh kamu itu punya hurting husband, artinya tidak bisa menikah cepat, atau suaminya bakalan sering pergi, sering cerai, atau gimana. Itu nggak bisa begitu. Kita nggak bisa uh, hanya menghakimi satu hal itu. Justru kita sebagai konsultan akan memberi arah pola pikir. Tadi saya sudah bilang, jalan hidupnya seperti apa, yaitu jalan hidup ada hurting husband. Cara nyetirnya bagaimana, mindsetnya bisa ditweak seperti apa. Nah, mindset ini biasanya mengikut sertakan bahwa seseorang itu harus mengambil satu atau dua langkah ke belakang, stop pemikiran dia yang sekarang, dan berpikir baru, menggunakan perspektif baru. Nah, perspektif baru itu yang saya tidak bisa sebut di sini karena itu tergantung dari wanita ini, backgroundnya seperti apa, riwayat hidupnya seperti apa. Gitu. Hal yang mengenai kecemasan seperti tadi, banyak apinya ini menghambat logam, kita harus konsentrasi di output. Jadi mindsetnya atau pola pikirnya seharusnya lebih ke output ketimbang ke api. Apakah arti api? Apakah arti output? Itu semua ada artinya dan tergantung setiap orang itu di mana, bagaimana riwayat hidupnya. Saran saya akan berbeda-beda, gitu ya. Jadi nggak bisa dipukul rata juga. Jadi di sini gimana cara nyetir di jalan hidup itulah yang paling penting dan itulah yang biasa saya terangkan di video call dan dengan menggunakan screen share akan lebih jelas dan akan lebih cepat ketimbang membaca 2 halaman yang saya ketik harus dibaca berulang-ulang. Lebih baik dengan screen share, tidak sampai 5 menit jelas. Contoh kedua ini sedikit lebih unik. Adalah chart seorang wanita, klien saya terdahulu. Nah, di sini day stem-nya dia adalah logam.
Jadi self-nya atau diri sendirinya adalah logam. Math branch atau commandernya adalah Chen atau dragon ini. Ya, sekarang mari kita intip berdasarkan gambar ya daripada melihat karakter Tiongkok. Nah, di sini naga itu memang adalah hewan tanah. Tanahnya takes control. Ya, di sini ada tanah, tanahnya juga nongol lagi di sini. Tanahnya kuat sekali. Di sini kalau resource-nya sangat kuat, apalagi keluar sebagai controller di sini, bisa jadi dia itu memang tipe pemikir. Pemikir ini bukan pemikir yang enggak atau gimana ya, tapi memang seseorang yang bisa berpikiran berat, seseorang yang kuat masuk ke dunia riset atau dunia matematika mungkin ya, dunia algoritma kalau komputer gitu ya. Jadi resource-nya itu sangat kuat di sini. Ya, namun tidak jelas kenapa di sini juga ada kayu. Ya karena naga ini musim semi, kayunya juga kuat, nongol lagi kayunya di atas. Jadi nggak jelas kan ini lebih cenderung ke tanah atau ke kayu gitu. Nah, yang lebih membuat nggak jelas lagi karena naga sama monyet itu adalah teman dekat ini. Nah, teman dekat ini adalah bagian dari kombinasi air. Lah, jadi kita lihat ini elemennya maunya kemana? Airnya nongol lagi di atas, gitu ya. Jadi kemana gitu? Berdasarkan dari yang disebut klien, dia itu mengambil jurusan farmasi atau dia itu terkenal sebagai apoteker gitulah. Apoteker kan butuh berpikir banyak. Tanah itu jelas mengontrol hidupnya dia atau membuat dia itu sangat menjadi pemikir berat. Gitu. Namun di sini ada juga banyak logam tersembunyi ya. Di sini kan banyak sekali logam tersembunyi ya. Logam tersembunyi ini juga mendorong supaya dirinya sendiri itu menjadi kuat gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi kuat berarti harus disalurkan ke air ya. Nah, di sini dia itu mengucapkan bahwa dia itu tipe pemikir namun dia suka sekali kesenian, seni. Dia suka musik, dia main musik, untuk pentas di depan orang juga dia nggak takut. Dia suka pentas di depan orang gitu. Jadi antara bobot tanah dan bobot air itu dari riwayatnya dia ya jelas dia juga menyebut riwayat yang lain yang tidak perlu saya sebut di sinilah. Pokoknya kita lihat intinya kalau ini dilihat timbangan ya antara tanah dan air itu ya selalu ininya kadang berat, airnya kadang lebih berat. Jadi sebenarnya ke arah mana? Dan memang dia itu meminta konsultasi Pace karena dia itu kepingin dilihat potensinya dia itu sebenarnya kemana. Jadi saya sebagai konsultan, saya harus melihat ini kuatnya di mana dulu. Gitu. Ya, tapi jawabannya unik. Jawabannya juga unik. Ini nggak bisa hidup ini juga nggak bisa dilihat yang sekali saja langsung. Oh, kamu pasti ke sini, kamu pasti ke sini. Kalau menurut saya, sekali lagi ini terlalu teknikal untuk dibahas ya, air itu adalah useful element dia. Dia itu seharusnya, dalam tanda petik ya, seharusnya ke arah air atau ke arah output. Namun bobot earth-nya ini terlalu kuat. Contoh, di tahun 2016 sampai dengan 2025, dia itu masuk ke periode sapi. Sapi ini memang banyak tanahnya ya. Ini tanahnya banyak sekali dan juga logamnya banyak ya. Kalau logam ini akhirnya jadi saingan ini, rival ini. Nggak enak ini di sini. Nggak enak. Nanti dia juga bakalan masuk tanah lagi di sini. Tanah dan sini juga ada tanah juga di sini di atas. Jadi tanah dalam hidup dia atau hal-hal yang bersifat berpikir berat, pemikir berat, overthink termasuk juga itu di situ, itu akan selalu mengikuti dia. Gitu. Di mana pemikiran dia akan sedikit bergeser ke air itu adalah di 2026 ini. 2026 dia akan masuk ke periode tikus dan tikus itu penuh dengan air. Jadi dari hidup dia, periode inilah di mana air itu akan mengontrol. Betul, di awal hidup dia juga ada air. Gitu. Jadi hidup ini adalah timbangan di mana tanah dan air itu kadang berat di tanah, kadang berat di air. Fokus itu penting. Contoh, dia juga mempunyai pekerjaan membuat menu makanan gitu ya. Membuat menu makanan kan lebih kreatif, lebih berpikir
inovasi dan macam-macam gitu ya. Apakah inovasi itu berdasarkan misalnya textbook atau berdasarkan inovasi out of the box thinking? Nah, itu kan juga bisa dipikirkan. Ya, jadi di sini saya sebagai konsultan Pace berdasarkan riwayat seseorang, berdasarkan apa yang saya tanya terhadap mereka, saya akan lihat ini timbangannya itu ke arah mana, timingnya bagaimana, dan secara keseluruhan itu harusnya itu ke arah mana gitu. Nah, dengan kita mengerti antara resource dan output, jelas fokus pikiran itu bisa dicari. Ya, fokus pikiran itu bisa dicari. Fokus pikiran artinya apa? Ya, cara nyetirnya di jalan hidup yang sudah tersedia itu bagaimana yang tepat. Moga-moga ada yang bisa dipetik dari video saya ini. Terima kasih.